Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Zuna Ulfa. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi TGMD 2. Jadi yang pertama, kalian mengisi nama anak tersebut di bagian kolom name. Nah, saya sudah mengisi bagian kolom name dengan nama tersebut yaitu Clara. Selanjutnya masuk ke kolom kedua, jadi kalian conteng bagian male atau female sesuai genre anak tersebut. Setelah itu kita akan mengisi bagian date of testing. Itu diisi tanggal kita melakukan tes tersebut. Jika sudah diisi, kita lanjut ke kolom age atau umur anak tersebut. Anak yang saya tes ini berumur 8 tahun, 1 bulan, 2 hari. Setelah selesai mengisi data anak tersebut, kita lanjut ke halaman lokomotor subtes. Jadi kalian harus mengisi terlebih dahulu yang di atas ini. Ini diconteng bagian tangan anak mana yang lebih dominan. Selanjutnya bagian kaki pun begitu. Jadi penilaian pertama kalian tulis di sini. Jika anak tersebut dapat melakukan, kalian bisa tulis angka 1. Dan jika dia tidak bisa melakukan, kalian tinggal tulis 0. Jadi ini sudah saya tulis penilaian dari tes anak tersebut. Setelah percobaan pertama selesai, kalian nilai percobaan kedua anak tersebut. Jika sudah anak tersebut melakukan percobaan pertama dan kedua, kalian lanjut ke bagian GELOP. Lakukan hal yang sama penilaiannya. Jika dia dapat melakukan, nilai 1, dan jika tidak, tulis angka 0. Kalian conteng bagian mana tangan yang lebih dominan dan bagian kaki mana yang lebih dominan. Selanjutnya kita lanjut ke bagian lip. Lakukan penilaian sama. Jika dia dapat melakukan, berikan angka 1 di percobaan pertama, dan jika tidak, berikan angka 0. Lakukan pada percobaan kedua penilaian tersebut juga. Selanjutnya yang terakhir dari lokomotor subtes yaitu penilaian horizontal jump. Jadi kalian nilai seperti sebelumnya tadi. Dan yang terakhir yaitu tes slide, lakukan hal yang sama dengan penilaian sebelumnya. Setelah selesai halaman ini, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Jadi yang bagian ini nanti kita hitung setelah selesai penilaian kontrol subtes. Jadi selanjutnya itu objek kontrol subtes. Kalian lakukan penilaian sama seperti lokomotor subtes, yaitu percobaan pertama diisi 1 jika anak tersebut dapat melakukan, dan diisi 0 jika anak tersebut tidak dapat melakukan dengan benar. Lakukan penilaian tersebut sampai kolom penilaian selesai. Selanjutnya kita menghitung skill skor anak tersebut dari lokomotor subtes yang pertama. Jadi kalian jumlahkan percobaan pertama dengan percobaan kedua, selanjutnya tulis hasilnya di skor sini. Lakukan hal tersebut sampai semua penghitungan tes selesai. Kita hitung semua jumlah skill score anak tersebut, yaitu 6, 7, 8, 6, 7, dan 4. Semua dijumlahkan lalu ditulis di sini. Lakukan hal yang sama di objek kontrol subtes. Jadi semuanya itu berjumlah 43, kalian catat di sini. Setelah selesai mengisi penjumlahan yang tadi, selanjutnya kita kembali ke halaman pertama. Kalian tulis hasil dari skor lokomotor yang ini. Yang ini kalian catat di bagian lokomotor yang di sini. Jadi hasilnya 38, kalian catat 38 di sini. Kalian buka objek kontrol subtes raw score-nya, yaitu 43, kalian catat di bagian sini di bawah
lokomotor objek, yaitu objek kontrolnya 43. Setelah itu kita ke halaman yang tabel B1. Cara mengisinya itu kalian sesuaikan dengan umur anak tersebut. Di sini umur anak yang saya tes itu adalah 8 tahun 1 bulan 2 hari. Jadi 8 tahun 1 bulan itu terdapat di bagian yang ini. 8 tahun 11 bulan. Jadi yang di belakangnya ini adalah bulannya dan ini tahunnya. Jadi anak yang saya tes itu mendapatkan skor 38. Jadi kita cari angka yang sesuai dengan hasil tes tersebut di bagian umur yang sudah ditentukan sesuai kolomnya. Jadi saya mendapatkan 38 di sini, lalu kita tarik ke samping kanan dan mendapatkan angka 7. Angka 7 ini kita catat di bagian standar skor di sini. Persentilnya kita tarik ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri itu kita mendapatkan hasil 16. Jadi kita catat 16 di bagian persentil yang lokomotor. Selanjutnya setelah selesai mengisi bagian lokomotor, kita mengisi objek kontrol. Untuk mengisi bagian objek kontrol, kita menyesuaikan dengan genre anak tersebut. Jika dia perempuan, kalian isi di bagian female, dan jika dia laki-laki, isi di bagian male. Jadi caranya sama seperti tadi, kita cari umur anak tersebut, yaitu di bagian sini karena 8 tahun lebih 1 hari, jadi kita cari di sini. Kita cari hasil angka tersebut yaitu 43. Lalu untuk mengisi standar skornya kita tarik ke sebelah kanan yaitu hasilnya 12. Kita catat di sini di standar skornya 12. Lalu persentilnya kita tarik ke sebelah kiri ini yaitu 75. Kita catat di bagian persentil 75. Jika sudah, kita jumlahkan hasil standar skor untuk mengisi sum of standard score yaitu 7 ditambah 12 hasilnya 19, kita isi di bagian sini. Untuk mengisi bagian gross motor question, jadi kita buka halaman tabel C1. Caranya yaitu 19 kita cari di sum of subtest standard score angka yang sesuai dengan ini. Sum of standard score yaitu 19 kita cari yaitu dapat di sini 19. Untuk mengisi gross motor question itu kita sesuaikan dengan sini question. Jadi kita mendapatkan angka 97, kita tulis di sini 97. Lalu untuk mengisi persentilnya kita ambil dari persentil rank ini. Jadi 19 persentil ranknya itu 42. Jadi kita tulis 42 di sini. Apakah anak tersebut average atau above average, apa superior? Itu kita memerlukan tabel 3.2. Jadi hasil anak yang saya tes ini mendapatkan hasil 97. Jadi 97 itu ada di bagian 90 sampai 110. Jadi karena hasilnya 97 ada terdapat di bagian sini, anak tersebut average atau rata-rata. Jadi hasil anak yang saya tes ini itu average hasilnya dan itu rata-rata. Sekian penjelasan mengisi TGMD 2 dari saya Gita Zenolva. Terima kasih. Maaf jika ada penjelasan yang masih kurang dapat dipahami.